Kalau kita melihat untuk sektor consumer sebenarnya ini masih cukup menarik ya, karena tentunya memang, meskipun mungkin trennya agak sedikit berbeda, di mana mungkin penjualan tentunya akan lebih menurun dibandingkan, Ramadan-Ramadan sebelumnya gitu, dikarenakan, adanya pembatasan sosial berskala besar. Namun kita lihat, kinerja untuk sektor consumer masih akan menarik di bulan Ramadan, karena tentunya memang, selain dari, penjualan yang merupakan juga bahan-bahan pokok, namun perayaan untuk bulan Ramadan pun, masih akan tetap ada berlangsung walaupun dengan mungkin tidak semeriah di tahun-tahun sebelumnya, seperti itu. Tidak akan semeriah di tahun-tahun sebelumnya. Sampai hingga hari ini Anda lihat seperti apa sih informasi yang diperoleh oleh Pak Andin kalau kita coba kaitkan dengan daya beli masyarakat? Karena kami juga banyak menanyakan seperti apa sih kira-kira penjualan perusahaan-perusahaan berbasis consumer di tengah daya beli masyarakat yang dikatakan semakin terpengaruh dan berkurang. Ya, kalau misalnya kita mau mengaitkan dengan daya beli masyarakat memang tidak bisa dipungkiri gitu bahwa memang, kinerja cenderung, lebih lambat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun kalau kita lihat mungkin di tahun 2019 pun mulai udah terasa juga ya gitu. Jadi tanpa adanya corona pun memang, konsumsi dari masyarakat ini memang sudah sedikit berkurang, seperti itu kita lihat. Jadi, itu juga akan berpengaruh terhadap kinerja sektor consumer dan ditambah dengan efek dari corona. Apakah masih akan bertumbuh? Menurut kita masih, gitu. Karena, pertama, barang-barang yang dijual biasanya itu masih merupakan kebutuhan-kebutuhan pokok, yang semuanya, masih akan dikonsumsi oleh masyarakat apapun kondisinya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari sisi penjualan barang yang merupakan kebutuhan primer, ini harusnya lebih, mendapatkan dampak yang lebih minimal, dari efek corona gini. Walaupun tidak bisa kita pungkiri, kinerja akan bertumbuh lebih lambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan catatan penting tadi untuk sektor consumer yang berbasis kebutuhan pokok yang mau tidak mau harus dipenuhi oleh masyarakat. Kalaupun bisa bertumbuh, berapa besar yang bisa kita ekspektasikan bersama? Dari kalkulasi Anda seperti apa? Kalau misalkan kita melihat mungkin, untuk di tahun 2020 ini pertumbuhan masih akan berada di mid single digit ya menurut kita. Jadi, mungkin kalau kita lihat di tahun 2019 masih ada yang bisa mencapai pertumbuhan baik itu revenue ataupun laba bersih itu di high single digit maupun double digit growth. Cuma menurut kita di tahun 2020 itu sangat, sulit untuk dicapai seperti itu. Jadi menurut kita mungkin rata-rata akan bertumbuh di mid single digit growth, di kisaran 5 sampai dengan 8% semua. Karena faktor penentu utamanya juga berupa daya beli masyarakat. Dari perspektif Anda, apakah kita sudah masuk ke dalam bottoming-nya dari daya beli masyarakat yang merendah atau ini masih baru di awal saja karena kita juga banyak mencermati kekhawatiran akan adanya perumahan karyawan, PHK, penghentian kontrak dan sebagainya tadi yang dikatakan akan semakin membanting daya beli masyarakat ke bawah. Kita ada di mana sih? Ya, kalau kita melihat dengan kondisi sekarang seperti itu ya, di mana mungkin, kasus corona pun masih terus berkembang walaupun mungkin yang patut kita apresiasi adalah, di skala nasional di Indonesia gitu jumlah, yang sembuh sudah melebihi dari, jumlah, angka kematian dari, virus tersebut seperti itu. Jadi kita lihat ini ada perkembangan positif walaupun, memang kita tidak bisa memungkiri mungkin ini belum menjadi akhir, seperti itu. Ini mungkin masih, di fase-fase pertengahan karena, dengan, bertambah diperpanjangnya PSBB dan lain sebagainya tentunya itu akan mempengaruhi, kinerja juga dari, perusahaan-perusahaan